Itu saya bertanya kepada dokter apa yang harus saya lakukan. Kemudian si dokter menjelaskan bahwa anak saya umurnya masih sangat muda, masih sangat kecil, dan itu kemungkinan besar hanya dengan melakukan terapi pun itu akan berhasil dilakukan. Kenapa? Karena memang perkembangan syaraf matanya itu belum matang. Nah, dari sini saya tahu ilmu baru bahwa ternyata perkembangan syaraf pada mata seseorang itu akan matang setelah umurnya 9 tahun. Maka dari itu kalau ibaratkan di atas 9 tahun, kemungkinannya sangat kecil untuk bisa dilakukan penormalan atau normal kembali lah penglihatannya gitu. Assalamualaikum, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe, tonton videonya dari awal sampai akhir, tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Nah, jadi di video kali ini saya mau berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana cara menangani mata juling mulai dari nol sampai bisa melihat dengan normal. Video ini benar-benar saya tunjukkan kepada orang-orang yang menderita strabismus. Nah, khususnya kepada para orang tua yang memang mempunyai anak strabismus, kemudian orang tuanya tidak strabismus. Nah, kemudian untuk anak yang strabismus dan orang tuanya pun strabismus. Nah, ini lebih diutamakan ya. Saya tunjukkan kepada kalian semua yang memang mempunyai masalah tersebut gitu. Dan kepada para penderita strabismus juga. Mungkin ini bisa menjadi gambaran buat kalian semua para penderita strabismus, apa sih yang harus kalian lakukan dalam menangani masalah pada mata kalian. Jadi apa yang saya sharing kepada kalian ini benar-benar apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan, kemudian ada hasilnya dan ini akurat banget hasilnya. Jadi selain saya sendiri adalah seorang penderita strabismus, saya pun mempunyai anak pertama, dia pun mengalami atau menderita strabismus. Ingat sekali lagi ya, strabismus ini bukan sebuah penyakit, ini adalah sebuah gangguan pada syaraf mata. Nah, jadi anak saya ini sekarang berumur 7 tahun dan dia sudah menginjak kelas 1 SD. Nah, jadi anak saya ini ketika masih kecil, saya bukannya tidak tahu bahwa dia ini menderita kelainan pada matanya. Nah, di umur 1 tahun saya baru ngeh gitu kalau anak saya ini mengalami kelainan pada matanya. Tetapi itu belum saya lakukan tindakan apapun. Ketika umurnya masih di 1 tahun itu hanya baru terdeteksi gitu oleh saya bahwa ada yang nggak beres nih dengan penglihatan anak saya. Nah, kemudian di umur 4 tahun anak saya, yaitu ketika dia masuk TK, nah di situ keluhannya sudah mulai terlihat jelas ya, dimana dia ini tidak bisa melihat jarak jauh, kemudian sering mengeluh nggak kelihatan mah, terus kemudian sering juga mengeluh bahwa objek yang dia lihat itu kecil, terus dia itu nggak bisa sampai jarak pandangnya itu kalau lagi duduk di bangku gitu, dia itu nggak bisa jarak pandangnya tuh sampai ke papan tulis. Nah, mulai dari 4 tahun itulah saya benar-benar memantau perkembangan anak saya, khususnya matanya. Anak saya 4 tahun inilah saya mulai mengkonsultasikan anak saya ke spesialis mata. Tetapi saya tidak datang ke rumah sakit. Jadi nggak datang ke rumah sakit swasta ataupun ke rumah sakit umum. Tetapi saya datang ke sebuah klinik khusus mata, di mana di sana ada spesialis mata. Nah, jadi di sana saya hanya melakukan konsultasi karena memang tidak bisa dilakukan tindakan. Kenapa? Karena memang kalau ibaratkan di klinik mata yang saya datangi itu kebetulan alatnya pun tidak lengkap. Jadi saat anak saya berumur 4 tahun, ketika saya datang ke dokter spesialis mata di klinik mata, saya hanya berkonsultasi apa sih yang harus saya lakukan kepada mata anak saya ini, apakah harus langsung diadakan tindakan atau bagaimana. Nah, kemudian si dokter hanya mendeteksi atau menanyakan riwayat-riwayat anak saya, bahwa ada nggak sih riwayat anak saya ini rawat inap ketika kecil. Nah, kebetulan anak saya ada riwayatnya. Jadi ketika dia mulai dari umur 4 bulan sampai ke 1 tahun, dia itu mengalami 3 kali rawat inap. Nah, jadi rawat inap pertama itu disebabkan karena DBD di umur dia 4 bulan, demam berdarah. Nah, kemudian di umur 6 bulan anak saya juga rawat inap kembali, itu kena yang namanya campak. Nah, kemudian di umur dia 8 bulan dia juga rawat inap kembali ke rumah sakit, itu kena tifus. Riwayat-riwayat anak saya mulai dari dia bayi sampai dia berumur 4 tahun itu dipertanyakan secara detail. Mulai dia pernah sakit apa, pernah panas tinggi berapa, kemudian pernah kejang atau tidak, itu dipertanyakan semuanya tentang riwayat-riwayat kesehatan yang pernah menimpa anak saya.
Nah, kemudian dari situ saya bertanya kepada dokter apa yang harus saya lakukan. Kemudian si dokter menjelaskan bahwa anak saya umurnya masih sangat muda, masih sangat kecil, dan itu kemungkinan besar hanya dengan melakukan terapi pun itu akan berhasil dilakukan. Kenapa? Karena memang perkembangan syaraf matanya itu belum matang. Nah, dari sini saya tahu ilmu baru bahwa ternyata perkembangan syaraf pada mata seseorang itu akan matang setelah umurnya 9 tahun. Maka dari itu kalau ibaratkan di atas 9 tahun, kemungkinannya sangat kecil untuk bisa dilakukan penormalan atau normal kembali lah penglihatannya gitu. Karena alatnya pun memang di klinik itu tidak memadai untuk anak kecil. Nah, kemudian dokter lebih menyarankan kepada saya untuk melakukan terapi mandiri menggunakan iVac, dimana videonya pernah saya sharing kepada kalian bagaimana caranya menggunakan iVac dan terapi menggunakan sendok untuk melatih fokus mata. Nah, videonya yang ini sama yang ini. Alasan kenapa saya tidak membawa anak saya langsung ke rumah sakit, karena di saat itu anak saya baru berumur 4 tahun dan komunikasi anak umur 4 tahun itu belum sepeka atau belum bisa menjelaskan apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang dia mau, apa sih sebenarnya yang baik buat dia, dan keluhan-keluhannya tuh dia belum bisa menjelaskan secara rinci gitu. Makanya dari 4 tahun itu sebenarnya sudah saya rencanakan tentang pengobatan dia di umur 7 tahun ini. Kenapa demikian? Karena dokter sudah memberitahu kepada saya bahwa perkembangan syaraf pada mata seseorang itu akan matang setelah umur dia 9 tahun. Makanya saya berpikir saat itu bahwa nanti di umur dia 7 tahun saya akan membawa dia langsung ke spesialis mata yang berada di rumah sakit. Kenapa saya tunda sampai 7 tahun? Karena di umur 7 tahun komunikasi anak itu sudah baik. Jadi dia sudah bisa benar-benar menjelaskan keluhan-keluhan dia seperti apa yang dia rasakan, dia tuh pengennya seperti apa, yang dia butuhkan apa, dia komunikasinya sudah sangat baik dan sudah bisa menjelaskan dengan detail apa yang dia rasakan. Makanya saya memutuskan dari umur dia 4 tahun itu, saya memutuskan bahwa saya akan membawa anak saya berobat ke dokter spesialis mata yang berada di rumah sakit dengan alat-alat yang lengkap di umur dia 7 tahun. Dan umur dia 7 tahun ini tepat menginjak di tahun ini, yaitu 2021 di Oktober kemarin. Makanya di Oktober kemarin saya tidak lagi menunda, saya langsung membawa anak saya ke dokter spesialis mata yang ada di rumah sakit. Dan ketika dilakukan pemeriksaan waktu anak saya 4 tahun itu ke dokter spesialis mata yang ada di klinik, memang diagnosa awalnya adalah anak saya mengalami kejulingan itu karena faktor genetik dari saya, karena saya adalah penderita mata juling dan memang itu kemungkinannya lebih besar kalau dari faktor genetik karena kan ada faktor keturunan. Dan kepada anak-anak yang memang mengalami mata strabismus atau mata juling, kalian jangan ragu untuk mengatakan kepada orang tua kalian tentang keluhan-keluhan yang ada di mata kalian. Jadi jangan ngerasa malu atau bagaimana, ungkapkan kepada orang tua kalian apa sih yang kalian rasain supaya orang tua kalian juga tahu kenapa apa yang terjadi pada mata anak saya, khususnya kepada para orang tua yang tidak strabismus tetapi anaknya strabismus. Jadi orang tua yang tidak strabismus kemudian mempunyai anak strabismus, mereka tidak akan memahami apa sih yang dirasakan oleh anaknya gitu. Jadi anaknya ini harus ngasih tahu. Jadi kalian sebagai anak tuh kasih tahu keluhan apa sih yang kalian rasakan pada mata kalian kepada orang tua kalian. Dan kepada orang tua yang tidak strabismus kemudian mempunyai anak strabismus, kalian harus lebih peka, lebih banyak nanya, dek gimana, pokoknya lebih peka aja, khususnya kepada para ibu. Oke, kita lanjut ke penanganannya. Kemudian di bulan Oktober kemarin saya membawa anak saya ke rumah sakit. Lagi nunggu antrian. Ini masih ngantri mau ke Polimata karena aku kan pakai BPJS Mandiri, jadi harus mengikuti prosedur yang ada dan memang prosedurnya seperti ini. Nah, ini adalah syarat-syaratnya yang sudah dilengkapi dan alhamdulillah dapat antrian J38.